Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di MDN Skill Academy. Pada kali ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K Kompetensi Teknis Operator Layanan Operasional di part keempat. Langsung saja ke soal nomor 1. Oke. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada mesin yang beroperasi di bawah kapasitas optimal. Langkah yang harus diambil adalah, kalau misalnya ada mesin fotokopi kerjanya tidak optimal ya, menghentikan operasional mesin ini kurang tepat ya, mengganti dengan mesin baru ini juga kurang, mengurangi beban kerja pada mesin tersebut ini juga kurang ya, melakukan perawatan dan kalibrasi mesin ini bisa, mengabaikannya karena masih beroperasi ini kurang tepat ya, menghentikan ini juga kurang tepat, ganti mesin baru juga kurang tepat ya. Kita harus melakukan perawatan, biasanya apakah ada komponen yang perlu diganti atau seterusnya dan perlu kalibrasi ya. Jadi jawabannya adalah melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. Ini pembahasannya. Ambil saat operator layanan menemukan bahwa mesin beroperasi di bawah kapasitas maksimal. Perlu perawatan rutin, kalibrasi mesin ya. Ini untuk meningkatkan kinerja yang optimal. Jadi perlu dirawat secara rutin. Ini dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin terjadi serta memastikan bahwa mesin berfungsi dengan baik untuk mencapai kapasitasnya yang maksimal. Menjaga mesin dalam kondisi yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional ya. Jadi perlu dilakukan perawatan, jangan langsung diganti ya, atau dihentikan ya, nanti jalan, apalagi diabaikan ya. Oke, soal nomor 2. Dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa proses pelaporan memakan waktu terlalu lama. Langkah yang paling tepat adalah mengotomatisasi sebagian dari proses laporan. Ini bisa, sebagian kita otomatisasi. Memotong proses laporan untuk mempercepat waktu, tepat ya. Menambah staf untuk membantu proses pelaporan, ini juga kurang tepat. Menghentikan pelaporan sementara, ini juga kurang tepat. Mengubah format laporan menjadi lebih sederhana, ini juga kurang tepat ya, karena biar laporan itu sudah ada formatnya ya, sudah ada formatnya. Kalau yang tepat adalah yang kita otomatisasi bagian laporan supaya lebih cepat. Nah, jadi yang paling tepat itu sebagian otomatisasi, ya memang kita perlu yang manual ya. Jadi kalau misalnya otomatisasi itu lebih cepat dan lebih efektif ya, kita pakai otomatisasi. Jadi otomatisasi itu sebenarnya untuk mengurangi waktu yang perlu, misalnya posisi surat, nah betul kita harus menyampaikan surat dan seterusnya atau laporan ya, kita otomatisasi itu akan lebih cepat, karena sekarang dituntut oleh pelayanan itu yang cepat, tepat, dan juga ramah ya. Nomor 3, seorang operator layanan operasional menemukan keluhan pelanggan mengenai ketidakmampuan untuk mengakses layanan online selama jam sibuk. Langkah pertama yang tepat yang harus diambil oleh seorang operator layanan operasional tersebut adalah, di sini ada keluhan ya, menerima keluhan mengenai dia tidak mampu mengakses layanan online. Yang dilakukan apa? Mengabaikan keluhan dan melanjutkan perjalanan ini. Nah, ini jangan ya, karena kita sebagai pejabat ASN ya, itu harus melayani masyarakat. Jadi jangan diabaikan, apalagi ada keluhan. Langsung menghubungi teknis untuk segera memperbaiki, bisa ya. Tapi ini yang C ya, ini C, ini D, ini yang E. Ini memberikan diskon kepada pelanggan sebagai kompensasi, ini kurang tepat ya. Menyampaikan kepada manajer keputusan lebih lanjut, ini juga bisa, hanya tidak secara langsung. Mencatat keluhan dan menurut kepada pelanggan, ini juga bisa, cuma yang paling tepat itu adalah
ya, mencatat keluhan. Jadi kalau langsung menghubungi teknis, ini langkah yang mungkin selanjutnya, ya. Ini mungkin selanjutnya. Menyampaikan melalui ini juga langkah selanjutnya. Yang awal itu yang mencatat dulu keluhannya apa, tapi ke berikan nomor tiket untuk dilanjut. Jadi dengan mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada seorang operator secara formal merekam keluhan tersebut dan memulai proses penanganan masalah. Ini juga membantu memastikan bahwa keluhan pelanggan tidak terlewatkan dan dapat ditindaklanjuti dengan benar. Jadi ketika ada keluhan pelanggan, itu pastikan pelanggan itu terlayani dulu, jangan sampai diabaikan. Nomor 4, apa yang dimaksud the communication is in tone dalam komunikasi efektif? Ya, jadi komunikasi efektif, pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap. B, sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan pemberi pesan. C, kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. D, tercapainya tujuan si pengirim. D, pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai dengan yang sang komunikator. Itu adalah yang D. Jadi ketika komunikasi dalam tone yang sama, itu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa yang disampaikan. Kalau hanya komunikator, ya, tercapai tujuan pengirim, tepat, hanya satu aja. Hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan, hubungannya baik tapi pesan nggak tersampaikan. Pertukaran informasi yang menghasilkan perubahan sikap, ya, jadi yang betul, ya, sama-sama mengerti maksud dan tujuan yang disampaikan. Nomor 5, bagaimana agar dapat tercipta komunikasi yang efektif? Bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator dapat memberikan dampak atau efek tertentu pada komunikan? Saya tidak, ya, yang nggak efektif. Komunikator lebih dahulu melakukan komunikasi dengan diri sendiri, berdialog dengan ini tidak sesuai, ya. Saya yang mencari yang efektif. Cara penyampaian pesan antar informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan. Ini bisa, ya, kita meyakinkan orang lain, dilihat dulu, ya, yang mau yakinkan itu karakteristiknya seperti apa. Komunikator hanya menyampaikan pesan saja mendukung tujuan komunikasi, ini kurang tepat, tidak melihat karakteristik komunikan. Komunikan diharapkan menganalisis sendiri, ini juga sangat tidak sesuai. Ya, jadi ketika kita menyampaikan suatu pesan, dilihat komunikannya itu karakteristiknya seperti apa, apakah orang tua, anak muda, anak-anak, ya, ibu-ibu. Yang paling tepat adalah yang C. Bahasanya, ya, banyak cara menyampaikan pesan, yaitu dengan tatap muka atau melalui media komunikasi. Agar komunikasi dapat efektif, maka penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan dan keadaan lingkungan sosial yang bersangkutan. Mungkin itu penjelasan di latihan soal di part keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.